Benarkah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah angkat tangan ketika berdoa selepas salat? Kalau tidak pernah, baginda mengangkat tangan berdoa selepas salat. Bilakah Nabi berdoa, Pak Ustaz? Satu jawaban, satu soalan yang bagus. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Memang tidak ada dalil yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa sambil mengangkat tangan setiap selesai salat fardu. Ini tidak bermakna mengangkat tangan ketika berdoa tidak boleh, bukan. Sebab ada hadis yang lain yang derajatnya juga sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala malu untuk tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat kedua tangannya. Allah malu untuk menolak orang yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Ini memberi isyarat mengangkat tangan ketika berdoa adalah di antara adab-adab berdoa. Tapi bila ditanya apakah ketika berdoa Nabi senantiasa angkat tangan? No. Tidak senantiasa. Betul tak kita ada doa yang kita patut baca ketika akan masuk tandas? Baca doa ketika keluar tandas. Semua doa-doa itu tidak ada riwayat Nabi mengangkat tangan. Kita boleh berdoa bila-bila masa. Lebih-lebih lagi berdoa dalam salat. Nabi bersabda, tempat yang paling dekat antara kamu dengan Allah adalah dalam sujud. Perpanjangkan doamu di dalam sujud. Betul tak? Dalam sujud kita tak boleh angkat tangan. Tempat kedua yang paling baik kita berdoa adalah setelah tahiyat akhir sebelum salam. Sabda Nabi, apabila kamu selesai membaca tahiyat akhir sebelum salam, fas'alu ma syi'tum. Mohonlah pada Allah apa yang kamu ingin mohonkan. Itu maknanya doa juga. Terutama terhadap 4 perkara. Ya Allah, lindungilah aku daripada azab kubur dan azab api neraka. Ya Allah, lindungilah aku daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Ya Allah, lindungilah aku daripada fitnah dajjal akhir zaman. Betul tak ketika itu kita sedang tahiyat? Tak angkat tangan pun. Jadi kembali kepada persoalan. Tidak ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, apalagi berdoa beramai-ramai dengan jamaah, dengan makmum, angkat tangan. Setelah selesai salat fardu. Tak ada riwayat itu. Tapi kalau kita ingin berdoa masing-masing, silakan. Sebab bacaan wirid setelah selesai salat, begitu salam baca astaghfirullah 3 kali.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam. Baca ayatul kursi. Baca 3 qul. Baca subhanallah. Itu yang datang dari Nabi. Nah, bila ditanya, kapan atau bilakah Nabi itu berdoa? Jawabnya, Nabi lebih suka berdoa dalam salat berbanding doa di luar salat. Pertama, ketika sujud. Ustaz dah sebut tadi dalilnya. Sebab ketika itu kita sangat hampir dengan Allah. Yang kedua, timing yang paling baik kita berdoa ialah setelah selesai tahiyat akhir fil alamina innaka hamidum majid. Berdoalah, kata Nabi. Itu sebabnya kata Imam Asy-Syafi'i, kita boleh berdoa dengan apa saja. Termasuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Selain daripada doa minta dilindungi dari 4 perkara tadi. Ini doa yang paling Nabi suka. Bila ditanya mengapa Pak Ustaz? Definisi salat yaitu amalan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu namanya salat. Ada rukun qauli, ucapan, ada qaulun fi'li, perbuatan, ada rukun qalbi, niat. Itu dalam salat. Bermula dengan takbir, berakhir dengan salam. Bila dah salam, maknanya kita sudah mengakhiri salat kita. Dan Nabi paling suka doa itu diucapkan ketika sedang berhadapan dengan Allah dalam salat. Dalam sujud. Setelah tahiyat akhir, sebelum salam. Sebab ketika itu kita sedang berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Itu jawaban Ustaz. Tidak ada salahnya sesekali kita berdoa dengan angkat tangan, tapi tidak senantiasa. Sebagaimana hadis yang Ustaz sebutkan tadi. Kita ingin berdoa setelah berwirid, habis salat juga boleh. Tapi sebaiknya buat masing-masing. Sebab tidak ada riwayat Nabi memimpin doa untuk diaminkan oleh makmum setelah selesai salat. Wallahu a'lam. Yang kedua, terakhir, Pak Ustaz, betulkah sunat kita baca setelah membaca ayat yang terakhir dari surat Al-Mulk, yaitu Allahu Rabbul Alamin. Allahu Rabbul Alamin. Ada dalil ke Pak Ustaz kita berbuat demikian? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Terhadap pertanyaan ini yang diajukan oleh seorang jemaah, Ustaz ingin jawab begini. Di dalam buku yang Ustaz tulis, Pedoman Salat. Pedoman Salat. Ustaz sebut bahawa Nabi sangat galakkan agar kita berinteraksi dengan Al-Quran bila kita baca Quran. Berinteraksi maksudnya, Quran cakap begitu, kita jawab begini.
Sebagai contoh umpamanya, bila kita jumpa ayat-ayat tentang syurga, lalu kita mohon, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang layak masuk syurga. Bila ayat itu menyebut tentang orang-orang yang akan disiksa atau orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita boleh baca, na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, lindungilah kami daripada termasuk golongan tersebut. Contoh, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Lalu kita memberi respon, na'udzubillah min dzalik. Kami mohon dilindungi ya Allah daripada termasuk golongan itu. Mengapa respon kita begitu? Karena ayat berbunyi, kami lemparkan kebanyakan manusia dan jin ke dalam neraka Jahannam. Mereka punya hati, punya akal, tak mau fikir. Mereka punya mata, tak mau lihat kebesaran Allah. Mereka diberi telinga, tak mau dengar ayat-ayat Quran. Mereka tak ubahnya bagaikan binatang berkaki empat, malah lebih sesat dari binatang. Merekalah orang-orang yang lalai. Lalu kita minta, ya Allah, lindungilah kami. Itu maksudnya interaksi. Na'udzubillah min dzalik. Cuma macam mana ingin berinteraksi dengan Quran kalau Quran itu tak faham? Itu masalahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabat, ketika baca Quran mereka diam saja. Apa kata Nabi? Aku pernah baca Al-Quran surat Ar-Rahman di hadapan masyarakat jin. Kan Nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk manusia tapi juga untuk membimbing jin. Aku baca surat Ar-Rahman di hadapan masyarakat jin. Wallahi, Nabi bersumpah, masyarakat jin adalah lebih baik dari kamu. Sahabat jadi terpinga-pinga. Mengapa jin lebih baik? Nabi sebut, ketika aku baca surat Ar-Rahman tadi, sampai pada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kamu senyap saja diam. Berbeza dengan masyarakat jin. Setiap aku baca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, hampir separuh dari surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman itu kan 70 ayat lebih. 34 daripadanya, 34 atau 35 daripadanya diulang ayat yang sama, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap ayat itu aku baca, mereka langsung memberi respon. La syai'a min ni'amika nukadzib falakal hamdu. Tidak ada satu pun nikmatmu ya Allah yang kami dustakan. Bagimulah segala puji-pujian. La syai'a min ni'amika nukadzib. Tidak ada satu nikmatmu ya Allah yang kami dustakan. Falakal hamdu. Bagimu segala puji-pujian.
Itu respon masyarakat jin. Tapi kamu, aku baca sebanyak itu, seorang pun tak ada memberi reaksi atau respon. Wallahi, jin lebih baik dari kamu. Nah, bila ditanya apa maksudnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah bertanya, terhadap nikmat Tuhanmu yang mana lagi, manusia dan jin yang kamu ingin dustakan? Terhadap nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu akan dustakan? Masyarakat jin langsung memberi respon, tak ada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan. Ya Allah, segala puji bagimu. Itu respon malaikat jin. Kamu senyap saja. Itu maksudnya Nabi suruh respons. Termasuklah ayat yang ditanyakan. Ayat terakhir, apa maknanya? Sehingga kita baca Allahu Rabbul Alamin. Coba dengar baik-baik bunyi ayat yang terakhir. Ayat 30 dari surat Al-Mulk. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Allah bertanya, terangkanlah kepadaku. Allah suruh Nabi tanya kepada umat. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, terangkanlah olehmu kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Kalau sungaimu kering, sumurmu kering, siapa yang akan mendatangkan air yang mengalir? Lalu kita pun memberi respon, Allahu Rabbul Alamin. Yang akan mendatangkan air itu adalah Allah, Tuhan sekalian alam. Yes, boleh. Itu namanya kita memberi respon terhadap ayat Quran. Dengan kata lain, coba berinteraksi. Tak ada salahnya. Wallahu a'lam. Ini dulu yang dapat